Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre dengan NIM 90301230558. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah aset dan kewajiban dalam lembaga depository, khususnya pada aset liability management. Sebelum membahas aset liability management, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu aset dan kewajiban. Jadi, aset adalah segala bentuk sesuatu yang dimiliki oleh bank yang memberikan manfaat ekonomi atau menghasilkan pendapatan di masa depan. Contoh aset bank yaitu kas, surat berharga, dan kredit yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan kewajiban atau liabilities adalah segala bentuk utang atau sumber dana yang harus dikembalikan oleh bank kepada pihak lain. Contohnya tabungan, giro, deposito, dan pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan lain. Dalam praktik operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang dicatat sebagai kewajiban. Dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit yang dicatat sebagai aset. Nah, selanjutnya yaitu kredit sebagai aset bank. Kredit merupakan salah satu aset terpenting bagi bank karena menjadi sumber dana utama pendapatan melalui bunga kredit. Sebagai contoh, bank memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 100 juta rupiah dengan bunga tertentu. Dari bunga tersebut, bank memperoleh keuntungan yang digunakan untuk menjalankan operasional dan menghasilkan laba. Namun, kredit tidak selalu memberikan keuntungan, tetapi juga memiliki resiko. Yang paling umum adalah resiko kredit macet, yaitu ketika debitur gagal membayar pinjaman atau cicilan sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, bank melakukan analisis cermat sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Nah, setelah mengetahui mengenai aset dan kewajiban, kita memasuki pembahasan utama yaitu aset liability management, yaitu proses pengelolaan aset dan kewajiban secara terpadu untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan, likuiditas, dan tingkat resiko yang dihadapi oleh bank. Adapun tujuan utama dari ALM yaitu yang pertama, menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Yang kedua, yaitu menjaga tingkat risiko yang timbul akibat perubahan suku bunga. Yang ketiga, menjaga tingkat likuiditas agar bank selalu mendapatkan dana yang cukup. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan dan dengan memperhatikan tingkat risiko. Dengan kata lain, aset liability management ini membantu bank agar tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga tetap memperhatikan tingkat resiko. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam aset liability management yaitu gap analysis, yaitu teknik mengukur selisih antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Adapun secara sederhana, gap analysis dapat dihitung menggunakan rumus gap sama dengan aset sensitif dikurangi kewajiban sensitif terhadap suku bunga. Tujuan analisis ini untuk mengetahui bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Secara sederhana, gap bisa dikatakan bernilai positif apabila aset sensitif lebih besar dibandingkan kewajiban sensitif. Dalam kondisi ini, perubahan suku bunga dapat meningkatkan pendapatan bank. Sebaliknya, jika dikatakan gap analisis negatif, ketika kewajiban sensitif lebih besar dibandingkan aset sensitif. Dalam kondisi ini, perubahan suku bunga dapat mengurangi pendapatan bank karena biaya bunga meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan bunga. Dalam penerapan aset liability management ada beberapa tingkat resiko yang harus kita perhatikan. Yang pertama, resiko suku bunga, yaitu muncul ketika adanya perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan atau biaya bank. Sebagai contoh, bunga deposito naik dari 5% menjadi 7%. Sementara itu, bunga kredit tetap. Akibatnya, biaya yang harus dibayar oleh bank meningkat sehingga menurunkan laba. Yang kedua, ada
resiko likuiditas, yaitu terjadi ketika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan oleh nasabah. Sebagai contoh, ketika banyak nasabah yang menarik tabungan secara bersamaan, sedangkan sebagian besar dana bank telah disalurkan dalam bentuk kredit. Yang ketiga, ada risiko kredit. Muncul ketika debitur gagal membayar pinjaman sesuai perjanjian. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kerugian kepada bank karena aset yang berupa kredit tidak menghasilkan pendapatan sesuai yang diharapkan. Yang keempat, ada risiko pasar, yaitu terjadi ketika adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan harga obligasi, nilai tukar, dan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dimiliki oleh bank. Sebagai kesimpulan, aset liability management adalah proses pengelolaan aset dan kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan, likuiditas, dan tingkat resiko. Alat yang digunakan adalah gap analysis, yaitu teknik untuk mengukur selisih antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Namun, aset liability management juga dapat mengurangi tingkat resiko seperti resiko suku bunga, resiko likuiditas, resiko kredit, dan resiko pasar, sehingga kinerja stabilitas keuangan tetap stabil dan aman. Itulah tadi seputar pembahasan mengenai aset liability management.